Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu dengan kami dari channel Mbah Mun dengan tagline tasawuf ilmiah dan amaliyah, tentunya membahas tasawuf dalam perspektif yang ilmiah, eksakta sekaligus amaliyah. Hal ini perlu kami sampaikan mengingat yang pertama karena Tuan Guru Mursyid kami telah memerintahkan kami murid-muridnya untuk berdakwah. Tanpa perintah beliau tentu kami tidak punya keberanian karena keterbatasan pemahaman, pengetahuan, ataupun keberanian kami untuk menyampaikan ilmu ini. Baiklah, tasawuf secara umum didefinisikan sebagai ilmu untuk membersihkan jiwa atau dikenal dengan tazkiyatun nafas. Adapun implementasi atau praktek atau laku atas tazkiyatun nafas itulah yang disebut dengan tarekat atau dalam bahasa Arabnya thariqah. Praktek tarekat akan selalu jalan beriringan antara aktivitas yang bersifat amaliyah zahir dan amaliyah batin. Namun hal ini pula yang sering menjadi sumber klaim kebenaran antara pengamal syariat dengan pengamal tasawuf. Untuk itu, maka diperlukan sebuah metodologi yang ilmiah eksakta yang mampu menjelaskan sesuatu yang bersifat batiniah dan secara empiris dapat dibuktikan. Hal inilah yang menjadi tantangan terbesar tasawuf sepanjang sejarah. Terlebih di saat ilmu pengetahuan dan teknologi masih amat sederhana atau masih tradisional, sehingga tidak mampu menjelaskan ilmu tasawuf secara ilmiah. Pada akhirnya, ilmu tasawuf dianggap sebagai sebuah mistis belaka, tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Hal yang lebih memprihatinkan lagi bahwa mistis itu berkonotasi negatif, sehingga lengkaplah keberadaan tasawuf semakin termarginalkan. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, ada banyak tokoh martir yang mengalami penyiksaan, bahkan kematian yang mengenaskan. Beberapa tokoh martir yang terkenal adalah misalnya Husain ibnu Mansur al-Halaj dengan pemahaman atau keyakinan yang beliau sampaikan yaitu al-haq, yaitu ketika beliau dalam keadaan fana, beliau menyatakan al-haq. Ini tentu tidak bisa dipahami oleh orang awam, itu bagaimana kondisi fana, sehingga pribadi atau diri al-halaj itu pada saat mengucapkan hal tersebut adalah sudah tidak ada, sudah dalam keadaan fana. Demikian juga tokoh martir berikutnya ada Syekh Suhrawardi al-Maktul. Kemudian di Indonesia ada juga yang amat populer, yaitu dengan teorinya Manunggaling Kawula Gusti yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar. Padahal untuk menjelaskan Manunggaling Kawula Gusti di era sekarang adalah amatlah clear, amatlah mudah. Jangankan manusia dengan Tuhan bisa manunggal dalam satu kesatuan. Bahkan semesta ini pun ada dalam kemanunggalannya, ada dalam keesaannya. Tentu
ini menjadi tantangan khusus bagi penganut atau segolongan orang yang ingin mengembangkan atau mendakwahkan tasawuf. Sedikit saya sampaikan sejarah perkembangan tasawuf memang mengalami pasang surutnya. Di awal kemunculannya tasawuf ini yaitu sekitar 200 tahun setelah masa kenabian atau setelah berkembangnya ilmu syariat atau fikih, kemudian ilmu akidah atau kalam, maka kemudian berkembanglah ilmu tasawuf. Beberapa tokoh sufi yang masyhur antara lain yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, Abu Nawas, Abu Yazid al-Bustami, Junaid al-Baghdadi. Beliau adalah gurunya Al-Halaj dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Puncak kejayaan tasawuf terjadi seiring menurunnya kejayaan iptek, yaitu filsafat di era dinasti Abbasiyah. Kemudian beberapa sufi masyhur lahir pada masa tersebut, antara lain yaitu Sang Hujatul Islam Imam Ghazali, Sultanun Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ibnu Arabi, Syekh Suhrawardi, Jalaluddin Rumi, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Bahauddin Al-Bukhari An-Nasabandi, dan terakhir Mula Sadra. Sejak saat itu tasawuf mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai dengan hari ini. Walaupun dalam perkembangannya nanti ada beberapa tokoh mujadid yang berhasil mempopulerkan tasawuf ini. Ada satu hal lagi yang dapat saya sampaikan, bahwa bagaimana kondisi tasawuf di masa awal-awal Rasulullah itu. Kita flashback kembali. Jadi kalau kita mensitir apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, ya ini beliau menyatakan, aku belajar 2 keranjang ilmu dari Rasulullah. Yang 1 keranjang aku sebarkan kepada orang-orang, sedangkan yang 1 keranjang lagi apabila aku sebarkan juga, maka akan dipenggal orang leherku dan orang-orang muslim menghalalkan darahku. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya ada sebagian ilmu yang diibaratkan permata yang terpendam, tidak dapat mengetahuinya kecuali ulama billah. Apabila mereka mengungkapkan ilmu tersebut, maka tidak seorang pun yang membantahnya, kecuali orang-orang yang tidak paham tentang Allah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tentu kita amat paham kalau belajar tasawuf yang disebut Rasulullah sebagai diibaratkan permata yang terpendam, itulah tasawuf. Karena dalam diri manusia ada badan zahir yang sebagai pengamal terkait dengan syariat, dan ada atau sisi eksoterisnya, kemudian ada sisi esoterisnya yaitu di bagian dalam. Inilah yang menjadi concern atau fokus pembahasan dari ilmu tasawuf. Saudara rohani dimanapun berada, melalui channel Mbah Mun Ajat ini, kami memberanikan diri untuk mengembangkan atau membahas tentang tasawuf ini, atau lebih tepatnya lagi bagaimana kita menjalankan tarekat, karena ini sudah sampai kepada metodologi pengamalannya. Atas dasar itu di sisi lain memang kita ada semacam worry, semacam keraguan, tetapi mengingat perintah guru, dan yang kemudian ada beberapa hal juga yang membuat kita berani untuk berdakwah. Itu selain dengan titah guru, yang pertama adalah kami melihat pelaksanaan pengamalan agama, khususnya Islam sesuai dengan yang saya anut, itu sudah terlalu
dogmatis, yaitu fokus pengamalan syariat, ibadah ritual itu yang menjadi bahasan atau hal-hal yang selalu diperbincangkan. Bahkan kalau kita mau jujur, pengamalan agama itu saat ini sudah menurun jauh dibanding periode-periode awal, di mana jangankan tasawuf, perbincangan ilmu kalam saja sekarang sudah nyaris tidak ada. Berbeda dengan zaman-zaman dahulu gitu. Ketika antar tidak hanya antar mazhab, tetapi antar pemahaman ideologi, pemahaman akidah itu diperdebatkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana kelompok ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, dengan banyak hal-hal ilmu yang mereka ajarkan, kemudian di periode berikutnya dibantah oleh sang hujatul Islam, yaitu Imam Ghazali, yang terkenal dengan bukunya Tahafudz al-Falasifa, yaitu kerancuan-kerancuan di dalam filsafat. Kemudian 90 tahun kemudian Imam Ghazali dibantah lagi oleh pemikir Islam lainnya, yaitu Ibnu Rus. Beliau dengan judul bukunya yang menarik lagi, yaitu Tahafudz al-Tahafudz, yaitu kerancuan dari buku kerancuannya Imam Ghazali. Jadi kami ingin menyampaikan betapa dinamika perdebatan-perdebatan agama di masa lalu itu cukup dinamis. Berbeda dengan saat ini, orang beragama hanya sebagai ritual yang sangat dogmatis sehingga kering ruhaniah kita, karena yang menjadi pokok bahasan, yang menjadi tumpuan daripada pelaksanaan beribadah adalah hanya fokus kepada jasad saja yang lahir. Kemudian hal berikutnya yang membuat kita berani yaitu bahwa tasawuf yang sifatnya metafisika dengan ilmu pengetahuan yang baru di bidang fisika itu sudah dapat dijelaskan. Terutama hal ini diawali dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Qadirun Yahya, yaitu bagaimana menjembatani hubungan antara yang fisika dengan metafisika. Yang sederhananya adalah metafisika adalah fisika di alam meta, sehingga segala rumus-rumusnya, segala hukum-hukumnya yang terjadi di alam metafisika sesungguhnya sama dengan hukum-hukum fisika. Sedangkan fisika secara kasat mata atau yang sudah kita ketahui sudah berkembang sejak abad 17 tahun, sejak abad 17 hingga saat ini. Dan terakhir apa yang dikembangkan oleh Stephen Hawking tentang fisika kuantum semakin memperjelas bagaimana kedudukan ilmu tasawuf, karena beliau mampu menjelaskan sesuatu wujud yang zahir yang menjadi sebuah kuantum atau medan kuantum yang tidak terdefinisi. Ini nanti pada saatnya nanti akan kita bahas bagaimana keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu ruhaniah. Kemudian hal lain yang menjadi keprihatinan kami sehingga kami mau berdakwah ini yaitu manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, itu di dalam dirinya ada percikan ilahiyah atau ruhaniah. Itu ruhaniah ini semestinya adalah menjadi panglima atau menjadi direction dari entitas yang namanya manusia, karena dia dimensinya paling tinggi, sehingga dengan ruhaniah menjadi direction atau menjadi panglima dalam kehidupan manusia, maka manusia akan terbimbing oleh wahyu ilahiyah, oleh percikan Allah, oleh ayat-ayat Allah, sehingga dalam kehidupannya, dalam
tindak lanjutnya, tindak tanduknya akan selalu terbimbing. Ini tentu akan sangat berbeda ketika manusia terbimbing oleh hawa nafsunya. Tentu ini akan mengarah kepada penurunan kualitas manusia. Banyak sekali saya kira ayat-ayat yang menyebutkan ketika manusia menjadi entitas tertinggi, dia akan melampaui malaikat. Tetapi ketika derajatnya turun, dia akan turun di bawah binatang. Itulah yang akan menjadi pokok bahasan kami. Dan inilah sebagai pengantar ilmu tasawuf. Sekali lagi, ilmu tasawuf adalah ilmu tentang kebersihan jiwa. Dan dengan jiwa yang bersih atau yang biasa disebut dengan nafsul mutmainah, itu adalah jiwa yang siap untuk dipanggil ke Allah, yaitu melalui ruhaniyahnya. Sehingga karena ruhaniyah itu merupakan ilmunya Allah, kita hanya tahu tentang ruh itu hanyalah sedikit. Makanya kewajiban kita atau upaya kita itu adalah hanya sebatas menyiapkan perangkatnya, yaitu perangkat esoteris kita, akal kita, kolb kita, nafs kita harus bersih dulu. Sehingga ketika komponen-komponen tersebut bersih, maka amat mungkin Allah berkehendak menyambungkan ruhaniyah kita ke yang maha ruh. Demikian, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.